Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita simak kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai Hizbut Tahrir dan juga khilafah. Yuk, langsung saja kita simak kajiannya. Monggo. Hizbut Tahrir artinya apa? Ya, coba kita lihat. Hizb artinya partai atau kelompok. Di kalangan orang-orang pesantren juga ada hizb. Hizb itu artinya sama dengan maksurat, doa-doa yang diwariskan ulama. Tapi hizb dalam dunia sosial artinya adalah partai ataupun kelompok. Lalu ada kalimat tahrir. Apa arti tahrir? Pembebasan. Itu arti dari tahrir. Jadi Hizbut Tahrir, partai pembebasan. Kok muncul nama ini? Ternyata bersumber dari cita-cita si pendirinya. Nah, ini pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Saya ringkas dengan TN ya. Taqiyuddin An-Nabhani. Keluarga Nabhani itu keluarga ulama. Beliau ini mudanya lahir di Palestina, tapi bagian ujung. Nah, ini jadi latar belakang. Kenapa dia kemudian membuat partai judulnya namanya Hizbut Tahrir? Karena di saat dia lahir, Israel sudah menguasai beberapa wilayah Palestina. Tahun berapa itu? 1909. Ada ikhtilaf perbedaan beberapa ahli tafsir, lebih mundur 1907. Nah, ini nggak penting sebenarnya, tapi yang pasti antara 7 dan 9. Wafatnya tahun berapa? 1907. Ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 79 ya. Yang penting dia antara itu. Ikhwan akhwat fillah, ini fenomena apa? Apa yang bisa kita baca di sini? Bahwa Taqiyuddin Nabhani hidup di rentang waktu masa transisi dari penjajahan barat kepada masa independen, kemerdekaan. Indonesia merdeka tahun berapa? 45, masih ingat kan? Akhirnya udah gak ingat. Karena khilafah jadi udah gak ingat ya. Sama, negeri-negeri di barat itu juga ada yang lebih awal, ada yang lebih belakangan merdekanya dari kita. Ini masa-masa rentang waktu. Dan 1909 di tahun 1924, itu tahun berapa umurnya kira-kira? 1909 di tahun 24-nya berarti umurnya 25. Di saat itu Turki Utsmani runtuh. Sudah bisa dibayangkan apa yang kira-kira dia rasakan? Turki Utsmani runtuh, khilafah terakhir dalam Islam runtuh. Dia sedang berharap Palestina itu dibebaskan dan diperjuangkan oleh Turki Utsmani, ternyata sudah runtuh. Akhirnya Saudi buat negara sendiri, Lebanon buat sendiri, Suriah buat sendiri, Yordan buat sendiri, Irak semuanya buat sendiri, Mesir juga sendiri. Banyak ulama dari Turki yang tadinya bekerja menjadi ulama besar, ngajar di ma'had, ngajar di universitas, kemudian mereka imigrasi ke Mesir. Maka Mesir juga merdeka. 1924 itu merdekanya Turki, tapi ulama menyebut orang yang memerdekakan Turki bukan yang biasa kita sebut Kemal Atatürk, tapi ulama sebagian yang perjuangannya menghadang sekularisme Kemal menyebut dia bukan Atatürk, tapi Aduwut Turk, musuhnya Turki. Kalau Atatürk artinya bapaknya Turki. Nah, terlepas dari itu sejarah mereka, kita tidak tahu hakikatnya apa. Nanti kita coba lihat. Taqiyuddin Nabhani hidup di masa keruntuhan khilafah Islamiyah terakhir. Maka antum bisa lihat bagaimana dia berharap muncul lagi khilafah yang baru. Itu harapan dia. Maka dia buat Hizbut Tahrir. Nah, sebelum itu ternyata ada proses. Coba lihat, dia ini bukan orang sembarangan, orang cerdas dan orang pintar. Pernah ngaji berapa lama di daerah Syam ya, kemudian kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi tamatan Mesir juga nih tokohnya, Taqiyuddin An-Nabhani. Di saat-saat itulah di Mesir lagi berkembang namanya Ikhwanul
Muslimin, kita pendek dengan IM. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, yang kemudian menyebarkan ideologi yang luar biasa, tapi ideologinya bergerak di dunia sosial keagamaan. Sampai datang Said Qutb, Hasan Al-Banna sudah mati, sudah ditembak orang, ya. Datang Said Qutb lalu kemudian merubah arah perjuangan Ikhwan Muslimin menjadi lebih keras. Said Qutb, Pak. Ya. Maka yang sekarang bisa akses, cari tafsir Said Qutb. Said Qutb ternyata mengkafirkan negara-negara yang dianggapnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini Said Qutb. Said Qutb tidak pernah bertemu Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin, tapi kemudian terinspirasi dan mempelajari, akhirnya menjadi Ikhwan Muslimin. Ikhwan akhwat fillah, Pak saudara makan Allah, persentuhan ini penting sekali karena Hasan Al-Banna dalam waktu setahun mampu menyebarkan Ikhwan Muslimin di Mesir. Setahun itu melahirkan 300 cabang. Bisa dibayangkan canggihnya Hasan Al-Banna. Maka kisah-kisah tentang Hasan Al-Banna itu sangat ajib sekali karena beliau ini mewarisi akhlak Nabi SAW. Ya, santunnya, kalau ketemu itu duluan nyapa, duluan nyodorin tangan. Kalau sudah salaman gak duluan narik, tapi nunggu temennya selesai dulu. Kalau salaman dia pandang orangnya, gak dicuekin. Kita kalau salaman gimana? Salaman ke siapa, ngeliatnya ke siapa? Paling ngeliat kakinya, ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, Syekh Hasan Al-Banna dengan segala macam akhlaknya yang luar biasa itu akhirnya membuat Ikhwan Muslimin bisa tersebar kemana-mana. Dan Hasan Al-Banna, jangan salah, sebelum dia membuat Ikhwan Muslimin, dia punya pergerakan namanya pergerakan Hasofiyah. Hasofiyah itu tarekat Syadziliyah, tarekat Sufi, Pak. Makanya Hasan Al-Banna mewariskan kepada pengikutnya zikir-zikir yang disebut zikir maksurat. Pernah dengar? Zikir maksurat pagi dan sore. Itu asalnya di tarekat. Maka dia mengatakan, aku tidak akan mendakwahi orang hatta akuna sufiyan, sehingga aku menjadi benar-benar sufi. Ya, kita kaget, Pak. Tapi dia juga mengatakan apa? Orang tidak bisa dirubah dengan tasawuf. Negara ini tidak bisa berubah dengan tasawuf. Karena tasawuf cuma memperbaiki diri sendiri dan muridnya gurunya. Maka mesti ada pergerakan. Maka dia buatlah Jam'iyah Hasafiyah. Tapi saya dapat kabar dari beberapa sahabat-sahabat kita yang belajar lama di Mesir, Syekh Mursyid, jadi pimpinan ahli zikir itu disebut Mursyid, mencabut izin dia sebagai Syekh Tarekat Hasafiyah. Itu info terakhirnya. Jikapun benar, ini tidak mengurangi kemuliaan Hasan Al-Banna, tapi akan membuat problem pada zikirnya. Zikir Hasan Al-Banna yang antum beli di toko-toko, ya, bazar-bazar, maksurat, itu kan dari beliau. Ya. Ternyata ada tambahan di belakangnya namanya Rabitah. Rabitah ini yang kemudian dibawa oleh ulama-ulama Saudi ke Saudi, dikeluarkan fatwa, dan itu mengeluarkan fatwa yang mencengangkan. Maksurat Hasan Al-Banna dianggap maksurat bid'ah karena ada tambahan Rabitahnya di belakang. Namun ulama Mesir tidak ada yang mengatakan itu bid'ah, ya. Yang bid'ah itu nanti pengikutnya dia yang bikin rusuh di Mesir, ya, sebagian, tidak semua juga, ya. Kemudian apa yang dia lihat setelah bergabung, bersentuhan dengan Hasan Al-Banna dan Ikhwan Musliminnya, Taqiyuddin An-Nabhani merasakan ini cuma ormas doang. Jadi Ikhwan Muslimin itu kayak Muhammadiyah sama NU gitu. Ya kayak NU-nya tuh kayak Muhammadiyahnya. Punya sekolah, ya. Punya pergerakan, punya pertemuan, ada mabit. Mabit itu dari sana, Pak. Di sini ada tradisi mabit. Mabit itu nomenklaturnya mereka, istilah mereka itu. Mabit, nginep semalam. Mabit itu bukan malam bina iman dan takwa, itu kependekan kita. Asalnya dari sono. Ya. Syekh Hasan Al-Banna punya kitab Rasail, ya, Majmu' Rasail, disebutkan di bagian azkar, zikir. Orang kalau ikut saya, ikut manhaj saya, ikut ajaran saya, maka hendaklah dia mengamalkan zikir ini dan mabit sekali seminggu.
Mabit, jadi ada malam muhasabah. Zikir pagi sore, malamnya tahajud, kemudian muhasabah. Maka siapa yang tidak melakukannya, apa kata beliau? Terputuslah hubungan antara dia dan aku. Nah, itu sebabnya golongan-golongan tokoh-tokoh yang beberapa yang terkenal di pergerakan-pergerakan yang dipengaruhi oleh kaum muslimin, dulunya suka mabit, sekarang udah enggak lagi. Biasanya hancur, Pak. Gerakannya langsung hancur. Ini Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, akidahnya Ahlus Sunnah. Taqiyuddin Nabhani awalnya juga berakidah Ahlus Sunnah. Tapi di masa-masa dia itu bersentuhan dengan pemikiran Abduh Rashid Ridha, ya. Orang-orang ini orang-orang modernis yang pemikirannya agak sedikit liar. Nah, makanya kemudian Taqiyuddin Nabhani punya pandangan yang agak dianggap menyimpang oleh orang. Nah, tapi terlepas dari itu nanti kita bahas di bagian mana dia dianggap menyimpang. Hasan Al-Banna dinilai oleh Taqiyuddin Nabhani kurang praktis. Cuma jadi ormas, nggak jadi partai, jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa mengislamkan negara, tidak bisa membangun sebuah daulah. Itu pandangan dari Taqiyuddin Nabhani. Maka kemudian tahun 1953 setelah dia berteman, berkawan dengan muslimin di daerah Lebanon dan Yordan, dia di Yordan bikin Hizbut Tahrir. Jadi HT, nama pendekannya HT, ya. Di Indonesia ditambahin I, HT, I, Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi tahun 53, Pak. Ini ya. 53 berarti Indonesia sudah hampir 10 tahun merdeka, ya. Hampir, ya, berarti berapa? 8 tahun tuh, 7 tahun, ya. Ulama kita mencatat ada penyimpangan dari Taqiyuddin Nabhani. Nah, apa penyimpangannya? Padahal dia ahli sunnah. Apa kata dia? Keniscayaan membangun khilafah. Khilafah harus dibangun lagi. Ada slogannya. Kalau NU kan slogannya Islam Nusantara. Kalau Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Kalau slogan HT bukan itu. Tidak ada syariat tanpa daulah. Gitu. La Islama biduni syariah, la syariah biduni daulah. Kira-kira begitu, ya. Slogannya mirip-mirip beginilah. Artinya, tidak mungkin menerapkan ajaran Islam kecuali dengan mendirikan daulah. Ternyata ini kekecewaan dari Taqiyuddin Nabhani yang pernah bekerja sebagai hakim. Ya, dia pernah jadi di pengadilan, tapi nggak bisa maksimal. Maka dia merindukan kembali bangkitnya Turki Utsmani atau khilafah baru. Dan jangan salah Bapak Saudara makan Allah, setelah Turki Utsmani runtuh, itu di Mesir diadakan beberapa kali muktamar ingin membangun kembali khilafah, tapi gagal semua. Dari Indonesia ada delegasi pertama, itu ayahnya Buya Hamka. Namanya Syekh Abdul Karim, ya, bin Amrullah. Yang pertama dikasih doktor dari Indonesia oleh Al-Azhar, doktor honoris causa. Awalnya kata beliau, kami ini ikut muktamar, itu syekh-syekh Arab, nggak ngomong gimana cara mendirikan khilafah, tapi membahas tentang ikhtilaf ulama mengenai khilafah. Akhirnya bosan itu Syekh Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, dia fasih berbahasa Arab dan lebih dari 10 tahun di Mekah. Maka dia mohon maaf, afwan, ya, maaf Syekh, apa yang ente jelasin kita sudah paham semua. Ini yang berani cuma orang kita Pak yang begitu, ya. Ente yang jelasin itu kita sudah paham semua. Udahlah nggak usah membahas itu. Kita sekarang ingin membahas ketika khilafah hancur, binasa, gimana cara membalikannya? Diam Syekhnya. Akhirnya beliau presentasi segala macam menjelaskan. Dan di situ orang Azhar kemudian mengangkat beliau menjadi doktor honoris causa. Nah, ini sejarahnya. Sebelumnya kan ada Syekh Nawawi Bantani, tapi belum ada gelar doktor Pak waktu itu. Yang membawa beliau ke sana muridnya Al-Imam Al-Baijuri. Bukan Baijuri yang di film sinetron dulu itu, ya. Bajai Bajuri. Ini Baijuri itu nama ulama. Mungkin dulu orang-orang Betawi, kiai-kiai Betawi ngajarin murid-muridnya. Akhirnya si murid-muridnya punya anak, dikasih anak namanya Baijuri. Ya mungkin, ya. Nah itu Baijuri
ngajinya sama Syekh Nawawi Bantani waktu di Mekah. Maka Syekh Nawawi Bantani diundang oleh beliau ke Al-Azhar, sekedar mengajar di Al-Azhar. Badannya kecil ya, maklum orang-orang Indonesia lah, badannya nggak gede-gede ya, jenggotnya ala qadrihi, ala kadarnya, ya. Kecil Pak. Kalau antum mau lihat masjid Syekh Nawawi di Banten, di Serang. Lihat ininya, ukuran tempat imamnya kira-kira segitulah beliau. Ya. Nggak gede, nggak panjang juga, nggak tinggi juga. Apa yang kemudian menjadi penyimpangan yang dianggap ulama? Ini saya menulis yang ditulis ulama. Ini bisa kita sepakati nanti, bisa juga tidak ya. Mencampur adukkan khilafah dengan sistem yang ada di Romawi dan Persia tanpa dia sadari dan dia anggap itu bagian dari Islam. Contohnya, sistem kementerian ada nggak di Nabi SAW? Pada Nabi? Nggak ada Pak. Sistem kementerian itu diadopsi oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sistem kementerian, menteri ini, baru kemudian diadopsi oleh khilafah-khilafah setelah 4 khalifah itu. Baru ada menteri-menteri. Tadinya nggak ada. Dulu Nabi itu dan Abu Bakar setelahnya Omar merangkap. Ia sebagai presiden, sebagai panglima perang, juga sebagai ketua KPK-nya, sebagai direktur Baitul Malnya, semuanya Pak, rangkap semua. Menteri pendidikannya, imam sholatnya, semuanya. Namun karena Nabi tidak meninggalkan satu sistem dalam pemerintahan, maka ini mengisyaratkan Islam boleh mengadopsi sistem pemerintahan lain. Nah ini perdebatannya, kok mengadopsi sistem pemerintahan parlementer atau apapun lah di Romawi, di Persia, itu dia bolehkan, tapi mengambil demokrasi tidak boleh. Nah ini jadi perdebatan nanti Pak. Nah kita lanjut, apalagi dia mengatakan akidah itu berdasarkan akal ya, kalau yang nomor 3 ini nggak usah dibahas. Akidah berdasarkan akal, ini mirip Mu'tazilah, tapi sebenarnya kalau kita kaji, dia mirip ke Ahlus Sunnahnya, tapi Ahlus Sunnah ini terbagi macam-macam Pak. Ada Ahlus Sunnah yang dekat ke akal, rasio, ada yang dekat ke teks. Nah dia dekatnya ke rasio. Kemudian, nah ini yang paling menakutkan, dia mengkafirkan orang-orang Islam yang hidup di negeri yang tidak berdasarkan hukum Islam. Indonesia pakai hukum Islam nggak? Enggak ya, Pancasila ya. Pancasila itu dianggap tauhid. Maka Pancasila oleh Hizbut Tahrir dianggap tauhid. Demokrasi dianggap kufur. Nanti kita lihat slide-nya, ternyata situsnya sudah dihapus Pak. Yang hapus tentunya internal dari HT, kita udah nggak bisa akses. Tapi syukurnya sudah ada yang meng-capture itu dulu, kita bisa lihat ya. Ideologi berbahaya HTI, coba kita lihat. Ini capture. Mereka punya majalah namanya Al-Wa'i. Kalau dulu selebaran di masjid-masjid namanya Al-Islam. Ya. Jadi kok bisa HT itu dilarang di negeri ini? Itu sejarahnya panjang sekali. Ya. Indonesia termasuk sangat sabar membiarkannya. Nah, mereka mengatakan apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah tauhid, sesembahan selain Allah. Ini capture-nya kurang jelas. Di sini ada kalimat menolak hukum tauhid, kira-kira begitu ya. Tauhid itu ternyata yang dimaksud adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini agak jelas sedikit. Demokrasi itu kufur. Mengapa Hizbut Tahrir berpandangan demokrasi sistem kufur? Nah ini dari situsnya Pak dulu. Jadi antum yang ikut pemilu, bahkan pemilu kan kita juga ada pemilihan RT ya. Itu kan sistem demokrasi. Udah kufur semua itu udah. Kira-kira gimana? Mau masih mempertahankan HT? Ya. Apalagi nih ya, khilafah.org, dulu ini ada ya, sekarang udah dihilangkan ini. Sistem dan pejuang demokrasi memang sampah, gitu. Kalimatnya begitu. Maka coba lihat Pak, minimal dari sumber ini, counter extremism, itu ada 16 negara, termasuk Indonesia, penentang, pelarang HT, Hizbut Tahrir. Oke, ini secara normatifnya begini.
di organisasi dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya, karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang sampean tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Paling banter sebatas niat. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran, hak kowe organisasi apa? Kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain-lain itu sudah ada pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di ZUI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo ini konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celeng. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muninggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecah. Lo enggak toh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewane gawe percaya papat toh? Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang loro ae. Wong saiki Hasyim Muzadi mbek Den Samsudin rukune ra karuan. Mergo Den ya anake Kiai NU, Den raine rai NU. Nah, cuma organisasine Muhammadiyah. Ayo kon tahlilan juara Den, bapake tukang tahlil. Bapake Den tukang tahlil. Lah wong Den iki sal yo wong sekretaris MUI riyen sekjen MUI. Bapake NU juga. Mulane pas Den riyen tukaran mbek Amin Rais dari Gus Dur. Din kita asline, maksudnya kita asline, NU terus kita. Ya tapi nak ono jamaah, napa MTA wonten napa, Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya aja gawe organisasi dhewe, malah wae. Kula nu kenal mbek Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak di Jakarta. Pak, saya ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya petakok Pak ngadepi aliran-aliran. Sing tercatat tuh piro ning Depak 215 aliran nang Islam piro. Pinten 200. Ha pondok salaf e gayane dhewe-dhewe kowe nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Ya tarekon Indonesia piro? Mulai Naksabandi Qadari Tijani engko aliran Wahidiyah Ahmadiyah buah entek utekem wis wiridane ngoten carane gedhe-gedhe ki ana ilmune. Dadi nak nganan niku pas tok jantung, mendiluk pas jantung gedhe-gedhe nak kliru ae.
Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran lah, kiai saiki ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ya ora rukun dhewe piye zaman akhir. Lalu tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika piyambak. Di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. Apa kayak partai liya ya serai? Reiso. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi di Amerika itu. Negara demokratis sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus demokrat atau republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri, tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Ya, tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman gawe WC nang arep omah terbuka. Dadi nak nguyah ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe dhewe. Akhirnya dirubah konstitusinya. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mergo ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nek sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh ora halal. Mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya gue di tanah tanam di, nah, misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, uang nggak ya? Nah, sama itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya, tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepengen ideal atau ideal? Apa mana organisasi anyar. NU lahir mulai Mbah Hasim. Iku wae proklamasi ini napa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 rolas zaman Sayyidina Mekah, golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasim zaman Damal Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ya ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini aku lo kenal baca HTI, sampean nak pengamat, aku akrab sedanten kanca-kanca kula HTI ini ku atas sing kenal lho. Genane wanita-wanita HTI ku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal, zaman rame-rame nek agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI ku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nak syariat Islam ngolehno poligami. Tapi ditakoki wartan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik santi tak roh nak halal. Tetap dora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak. Yang jelas ngoten ya. Organisasi itu masalah musiman. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Jadi Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Hasakro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok juga. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keyo. Terus beliau kerjasama sama tokoh-tokoh batik supaya batik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Makanya saya itu sering mati khai Hasakro Aminoto. Beliau karena punya kompeten izzatil Islam itu terus dagangnya dibuang, hanya SI Serikat Islam. Itu sampai beliau di ruangnya mek mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Hasakro Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantune Kiai Soekarno. Cara ora PKI itu ulen.
Fahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu muslim kan menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge napa nasa. Itu dalihnya ingin persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibaringi dengan teknis yang baik. Iku ngono, kudu gale ke seneng kiai men sering sowan. Justru sering sowan mari tukaran mbek bojo. Mbek bojo ora tau mbok salami templek 20.000 kan men mbok kakekno kiai malah cemburu kan. Lho kula kiai itu ngomong dadi adil lho. Nah, padahal sowan kiai maksudnya anut syariat kiai wa asiruhunna bil ma'ruf. Nah mbek bojo kumuli sing adil. Jadi kita harus konsisten dengan syariat sing dianjurkan Quran. Kalau Quran bilang wa asyiruhunna bil ma'ruf, kita bilang begitu. Titik. Bahwa ada hukum sosial wong sowan kiai sowan apa. Kiai ini kudu konsisten. Pengen kangge kiai dhuwit bojomu wis luweh-luweh ta. Kudu mbok takokno, nek sing sawane pas-pasan kudu mbok takokno. Tapi terus ora salam tempel ora wis ora paten. Tapi yang penting kan kita sesuai sunnah Rasul. Paham ya? Sama kan? Al-Fatihah. Rahim nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan. Ya badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anna rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmah wa yuzakkihim kan tamasya. Wa rasulan rahmatan lil alamin wa nusulan nura wa huda wa rahmah. Ilahana alimna minal Qur'an ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai Hizbut Tahrir dan juga Khilafah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.